Boleh, Bismillahirrahmanirrahim. siap. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Oke, teman-teman, jadi malam ini kita kedatangan lagi pembicara yang udah lama malang melintang ya, udah lama banget dah pokoknya ya. Kayak seru, udah terkenal lah. Udah kalau kalau yang suka kayu itu udah pada tahu. Cuman memang yang di wirausaha mungkin baru kenal ya Pak ya. Jadi mungkin silahkan Bapak perkenalkan diri dulu Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Isan ya, saya panggilnya ya. Ini atas Ya. waktu yang diberikan. Saya sih merasa terhormat ya dikasih kesempatan buat ngisi ngisi materi ini walaupun agak deg-degan ini. Jadi perkenalkan, nama saya Dedi, lengkapnya Dedi Sofyandi. Saya kebetulan salah satu pemilik usaha mainan kayu edukasi. Kalau pasar saya saat ini lebih fokus di online daripada offline. Nah, perkenalannya mungkin segitu aja. Nanti kalau untuk lebih ininya kita tanya jawab boleh di Boleh, akhir boleh. sesi ya. Jadi ini di sini saya bawa tema itu capai omset minimal 50 juta per bulan dari jualan online. Sebenarnya tema ini tuh udah dari bulan September lalu saya masukkan gitu loh. Cuman pas kemarin 2 minggu 3 minggu terakhir saya ikut Zoom meeting di sini, wah berat-berat sekali gitu ya. Saya rasa pede nggak sih bos saya buat tema kayak gini, soalnya yang udah ekspor terus B2B yang kemarin terus design thinking, saya pikir ini omsetnya udah ratusan juta pasti ini per bulan gitu kan. Tapi saya balik lagi mikir ke ini kan namanya wirausaha yuk ya. Jadi kita tuh mengajak orang untuk berwirausaha. Nah, Mm-mm. rasa-rasanya sih nggak terlalu jelek juga lah saya buat tema gini gitu kan. Jadi ini raih omset 50 juta per bulan dari jualan online. Nah, sekarang saya mulai ya nih dari pengertian apa sih jualan online itu gitu kan. Ini kok nggak jalan ya? Bentar. Oke. Jadi semua aktivitas transaksi yang dilakukan secara online, dia jual beli barang atau jasa, itu kita bisa namakan jualan online. Jadi nggak ada ketemu antara pembeli dan penjual, tapi bisa transaksi, barang dikirim, uang ditransfer. Jadi itu namanya online. Nah, jadi di sini apa namanya, saya punya data dari WR Sosial Januari 2023. Udah lama sih datanya saya ambil ini karena materi ini sudah lama juga saya siapkan, belum saya revisi nih yang terbarunya. Ya, ya. Jadi di sini populasi ini data Indonesia ya. Populasi penduduk Indonesia itu 276,4 juta jiwa. Nah, dari 276,4 juta itu mereka yang mempunyai yang punya seluler mobile phone ya 353,8 juta. Artinya ada satu orang yang punya lebih dari satu handphone. Nah, terus yang untuk pengguna internetnya di Indonesia 212, juta jiwa, itu 77% dari jumlah populasi adalah pengguna internet. Ada yang masuk ya. Oh, enggak, lanjut. Kemudian yang aktif di sosial media ada 167 juta jiwa, artinya 60,4% populasi. Jadi lebih dari 50% populasi kita itu terbiasa dengan internet. Nah, dari data ini kita bisa simpulkan apa sih yang bisa kita ambil dari data ini gitu loh. Jadi kalau saya sih karena bermain di dunia online, jadi saya tuh manfaatkan data ini untuk jualan online buat menghasilkan duit. Jualan online itu dari ini sharing ini adalah berdasarkan yang saya jalani ya, bukan yang banyak beredar di internet. Jadi ini pengalaman pribadi. Pertama itu kita bisa bikin website sendiri. Terus kedua kita bisa jualan online dari sosial media. Yang ketiga dari marketplace. Kalau dari website sendiri kita harus butuh domain dan hosting. Itu mungkin Mas Istan lebih jago nih daripada saya ini. Kalau di sosmed kita bisa punya akun Facebook, Instagram, Twitter, Thread, WhatsApp dan lain-lain. Kayaknya ini pernah dibahas sama Mas siapa ya tempo hari ya tentang tools gratisan ya. Ya. Kalau kita jualan di marketplace, kita bisa manfaatkan seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Nah, artinya dari tiga, tiga tempat ini yang kita bisa manfaatkan buat jualan online.
berarti kalau misalkan satu tempat itu kayak di website sendiri kita bisa apa namanya di rata-rata per bulan ya 16.800.000 per bulan satu untuk satu tempat. Jadi kalau kita bagi 30 hari berarti kita minimal harus punya omset 560.000 dari masing-masing, dari web 560.000, dari sosmed 560.000, dari marketplace 560.000. Dari sana itu kalau kita rata-rata segitu bisa dapat satu hari, satu bulan tuh minimal 50 juta kita bisa dapat. Itu hitungan gampangnya. Nah, jadi untuk apa namanya untuk apa namanya untuk menaikkan omset itu kita harus mengoptimalkan digital marketing. Salah satunya datangkan traffic sebanyak mungkin. Ini saya bahas kulitnya aja ya, karena kalau dibahas satu persatu bakalan panjang nih, waktunya nggak cukup nanti nih. Ya, boleh di pertanyaan ntar lah, bisa Pak. Boleh, boleh. Jadi yang pertama dari web itu, ini cara mendatangkan traffic ya, itu dari SEO. SEO ini kependekan dari Search Engine Optimisasi. Jadi kita bikin konten yang bagus, artikel yang bagus, nanti biar di apa namanya di crawl sama Google untuk naik di atas gitu di P1 kalau bahasa bahasa kita. Terus ada SEM, ini Search Engine Marketing. Ini dia kita ngiklan, jadi kayak pakai Google Google apa? Google AdWords namanya ya. Ya. Google AdWords ada Facebook Ads dan lain-lain. Storytelling ini kemampuan kita bercerita. Jadi kita menceritakan masalah, terus kemudian kita berikan solusi dan solusi itu adalah produk yang kita punya. Biasanya storytelling ini orang-orang ini jago nih. Orang-orang yang MLM nih jago nih biasanya nih. Terus niche market ini tujuan pasar kita. Kalau saya biasanya nyebutnya apa ya? Target market ya. Target market ini dia kan kita kan nggak mungkin kita jualan baju daster di kantin sekolah dasar karena kan target marketnya nggak masuk ya. Jadi ini niche market ini kita harus tahu yang tahu produk kita pasar di mana itu kita sendiri. Hmm. Remarketing, kalau remarketing ini kita tuh pernah buka salah satu barang di Tokopedia atau di Lazada atau di Shopee. Misalkan kita uh, klik gelas gitu ya misalkan nanti tiba-tiba kita buka situs lain nih kayak detik.com atau buka situs kompas.com tiba-tiba tuh muncul tuh si gelas yang tadi kita klik gitu kan itu Hmm. namanya remarketing jadi bahasanya tuh kayak kita dihantuin gitu loh dihantuin sama Ya. barang itu kita kemana-mana barang itu muncul lagi gitu kan Hmm. itu namanya remarketing. Kalau dibahas pun akan panjang saya pernah juga make trik ini gitu kan. Hmm. Terus GDN ini Google Display Network itu mirip sama remarketing tapi dia tuh lebih ke gambar sih kita ngiklan. Jadi iklan kita di Google AdWords akan muncul di jaringan Google kayak di Kaskus. Dulu Kaskus ya. Kaskus nanti tiba-tiba kita begitu lagi buka Kaskus di atasnya ada banner kecil tuh barang kita gitu kan iklan kita itu GDN gitu. Di YouTube juga kadang-kadang suka muncul itu kan GDN. Kemudian email blast ini nggak usah dijelaskan udah pada paham sepertinya ya. SMS blast juga sudah pada paham. Jadi kita ngirim email apa SMS random ke manapun dengan tujuan memperkenalkan brand kita kan. Backlink nih yang tadi dibahas sama Mas Isan nih. Saya sih nggak pernah main di backlink ya, tapi saya dulu pernah coba di Semrush ya namanya ya. Ya, Semrush benar. itu saya pernah coba berbayar. Waktu itu saya ngambil paket yang paling murah. Hasilnya tuh menurut saya nggak begitu ngefek, jadi saya nggak teruskan. Tapi sih menurut teman-teman saya yang main di SEO itu bagus kalau kita tekunin gitu. Cuman saya belum belum tekun sejauh itu gitu kalau untuk backlink. Hmm. Nah kemudian di sosial media itu ada Facebook Ads, ada IG Ads, IG sama Facebook jadi Meta sekarang ya, Meta Ads. Hmm. WhatsApp Blast itu sama kayak email Blast tadi, terus endorse dengan talent ini maksudnya saya pernah ada salah satu apa namanya kalau IG itu selebgram ya. Selebgram Selebgram. itu selebgram itu dia punya banyak followers lokal tapi dia belum begitu terkenal. Saya pernah meminta tolong endorse produk saya puzzle. Dia endorse itu lumayan tuh ternyata orang banyak yang menghubungi saya gitu. Jadi ini bermanfaat nih endorse dengan talent tapi yang sudah punya followers banyak ya. Hmm. Terus live produk biasanya tuh senang tuh di TikTok ya. Sekarang TikTok udah dibuka lagi kan. Hmm.
konten kreatif. Nah, kalau konten kreatif ini biasanya kita usahakan yang berhubungan dengan produk kita. Kalau di Shopee itu saya sering lihat di videonya, dia bikin kontennya apa, yang dijual apa itu sering gak nyambung gitu loh. Kayak gimana maksudnya, Pak? Maksudnya nih dia punya konten, dia punya produk misalkan jualan kosmetik, tapi Hmm. konten dia tuh konten-konten komedi, misalkan konten apa sih stand up komedi dipotong gitu loh, seperti itu. Oh, kayak 76 ya? Iya, jadi nggak masuk gitu loh, dia jualan apa, kontennya ke mana gitu kan. Iya. Terus hashtag ini di Instagram sangat berpengaruh. Kalau kita bikin postingan ada hashtag itu kan di bawahnya kan, Ya. karena pencarian di Instagram itu yang diutamakan hashtag biasanya. Nah, ini di sosial media sudah saya nggak terlalu pasti di sosial media, tapi beberapa dari ini saya sudah jalanin dan memang ada masuk dari sana dari penjualan. Kalau di marketplace ada namanya promosi berbayar, di Tokopedia itu ada top ads ya. Kalau di Lazada ada promosi Lazada berbayar, di Shopee juga ada. Itu dia buat apa? Buat menaikkan produk kita begitu orang mencari produk kita, ya begitu orang mencari produk kita itu nanti produk kita ada di atas. Mm-mm. Kita berbayar. Terus yang kedua ada ikut campaign promo. Kalau promo ini kurang lebih sama kayak produk promosi berbayar, tapi saya lebih sering senang di Lazada promo ya. Promo di Lazada itu dia sudah disediakan oleh Lazada, kita tinggal ikut join atau enggak. Jadi ada halaman promo, di situ ada promo yang diadakan Lazada. Jadi Lazada ini misalkan ada promo akhir tahun. Kalau kita mau ikut, kita harus ikuti ketentuannya. Ketentuannya misalkan diskon sekian persen, nanti admin fee-nya sekian persen. Nah, kita kalau oke, kita klik oke, kita langsung ikut promo Hmm. di Lazada. Kemudian ikut flash sale. Kalau flash sale ini saya nggak pernah ikut, karena flash sale ini harganya di bawah normal kalau saya bilang. Jadi kebanyakan itu malah jual rugi kalau flash sale. Tapi kalau teman-teman di sini pengen ikut ya silakan sih. Kalau misalkan dikira masih masuk ya. Ini sisipkan marketing kit. Jadi ini saya pernah lakuin itu adalah kalau kita belanja barang di marketplace, kita itu pembeli itu jarang tahu siapa penjualnya. Kebanyakan dari mereka adalah begitu tanya sama temennya, ya ini barang nih bagus nih, lu beli di mana gitu kan, kita jawabnya apa, oh gue beli di Shopee katanya gitu kan. Hmm. Dia nggak akan tahu siapa penjualnya. Saya pun sering gitu, saya sering belanja di Shopee, belanja plastik buat packing itu saya di toko yang sama selalu beli, tapi saya sampai sekarang nggak tahu nama tokonya apa ya kalau ditanya, tapi saya tahu Shopee-nya karena dia nggak nyisipin marketing kit. Nah, kalau kita nyisipin marketing kit, begitu dia packing barang, dia masukin kartu nama atau stiker atau apalah tentang toko dia, orang akan terima itu dan dia ingat, wah tokonya ini gitu loh. Setiap dia terima Hmm. produk ada stikernya atau enggak ada kartu namanya atau ada gantungan kunci biasanya gitu kan. Mm-mm. Akan diingat orang gitu loh nama tokonya walaupun dia beli di Shopee. Kemudian nama produk dibikin unik. Kalau ini reseller saya sering ngelakuin. Jadi saya punya produk itu kayak puzzle hijaiyah. Kan puzzle gambar hijaiyah. Dia sama produk yang sama karena dia ngambil foto dari website saya kan. Dia jual dan dia bikin nama produknya pakai bahasa Inggris. Apa ya hijai apa Arabic puzzle apa gitu namanya. Dan itu lakunya lebih lakuan dia dibanding saya gitu loh. Saya juga bingung. Tapi ngambil ke Ternyata Bapak. nama barangnya barang saya. Dia Oh, ngambil ke saya. oh, yang penting ngambil ke Bapak kan? Yang penting ngambil ke saya. Tapi saya juga bingung. Tapi ternyata setelah saya lihat tokonya, oh nama produknya dia unik gitu loh. Pakai bahasa Inggris gitu loh. Padahal fotonya foto saya, barangnya barang saya. Deskripsinya pun deskripsi saya di copy sama dia. Eh, Tapi namanya aja unik gitu loh. harganya lebih Lakunya mahal dia. banyak kan dia. Gimana? Harganya lebih mahal dia. Harganya lebih mahal dia, betul. Tapi karena dia pakai bahasa Inggris ya, kalau kita sih kayak gini aja ya, kayak kita kopi hitam. Es teh manis sama iced tea gitu ya. Kopi hitam itu di warkop kan 3.000 ya. Iya, Coba kalau Starbucks. kita ke resto black coffee Black namanya, black coffee. coffee. Black coffee itu harganya bisa 20.000. Iya, Padahal sama kopinya, sama. karena beda nama. Oke, ini pilih kategori yang sesuai. Jadi kalau teman-teman yang jualan di marketplace, kalau kategorinya nggak sesuai bisa diabaikan sama mesin pencarinya si marketplace. Jadi kalau Hmm. saya pernah diabaikan barang saya itu, saya jual ada namanya roti potong, roti-rotian dari kayu. Karena saya waktu itu nggak masukin, nggak klik kategorinya, jadi kategori itu masuklah ke makanan. Karena sistemnya si Shopee bacanya roti. Hmm. Nah, itu udah sekian lama nggak ada penjualan. Saya coba cek kan,
oh ternyata kategorinya salah gitu. Akhirnya begitu saya Hmm, pindahkan ke kategori mainan kayu, dia baru muncul di pencarian apa mainan roti gitu. Dia muncul gitu kan. ya. Awalnya dia nggak pernah muncul karena dia masuknya di kategori makanan gitu loh. Jadi kategori yang sesuai itu berpengaruh kalau di marketplace. Sama ini buat foto produk yang menarik. Bapak, Kadang-kadang di sini ada dosen yang ya. ngajarin itu bukan dosen sebenarnya. Jadi kalau foto produk ini kadang-kadang orang itu kan bukan orang ya. Iya orang itu cenderung ngambil foto yang sama ya. Kalau saya lihat handphone dengan tipe yang sama, merek yang sama di banyak toko itu fotonya sama pasti. Nggak ada dari mereka tuh yang inisiatif bikin foto sendiri, ngedit sendiri, masukin Ngedit sendiri kayaknya di nggak. Canva gitu. Iya, create. Fotonya sama jadi generate. Nah, itu kadang-kadang pembeli tuh bikin apa ya? Ah, ini mau foto comotan dari Google kan begitu orang pikir ya. Iya, Apalagi kalau misalkan barang-barang yang nggak nggak real apa gitu ya. nggak real ya. Nah, itu berpengaruh juga untuk penjualan. Kemudian selalu balas chat pelanggan. Jadi 80% pelanggan itu akan terus terus ke check out setelah chatnya kita balas gitu. Jadi dia punya pertanyaan. Saya 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 pernah kemarin mau beli infocus proyektor ya. Nah, Proyektor itu murah 300.000. Saya tanya ke dia, maaf kak, ini bisa buat connect ke laptop nggak buat presentasi? Saya bilang gitu kan. Dan dia balasnya, ini hanya connect ke laptop saja, hanya connect ke proyektor saja kak. Kalau buat presentasi nggak bisa, bapak harus beli alat lagi apa gitu dia bilang. Pertanyaan saya nggak apa nggak terpuaskan dengan jawaban itu. Akhirnya saya abaikan gitu loh. ya. Jadi harus balas chat pelanggan dengan baik dan sopan lah. Hmm. Terus kirim barang tepat waktu. Kalau saya selalu memposisikan diri saya sebagai pembeli sebetulnya ya. Kalau saya beli sesuatu barang di online, ini kalau lama dikirim saya pasti kesel. Apalagi kalau dia kirimannya instan. Instan tuh kan Pengen cepet. sampai di hari yang sama. Iya, sampai di hari yang sama kan. Kita kirim sekarang, dikirim 2 hari lagi kan kita pikir buat apaan gue pakai instan, Ben, pakai Instan. reguler kan gitu. Kirim barang tepat waktu ini juga mempengaruhi. Kemudian harga yang kompetitif. Ini masalah harga ini saya bahas sendiri khusus ya karena di teman-teman saya kan kebetulan di Bogor di Cibinong ini kan ketua UMKM, ketua forum UMKM di Kecamatan Cibinong. Jadi Oh, saya beberapa kali nanya ke teman-teman untuk harga kompetitif ini di marketplace bagaimana gitu. Jadi mm, ilustrasi mereka kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan admin marketplace itu 8% rata-rata ya kayak Shopee, tapi nggak semua produk sih. Kalau dia produk saya 8%, tapi kalau di makanan mungkin sekitar 6,5%. Jadi kalau ada admin marketplace 8%, kan kita pasti punya pikiran harga kita naikin 8% biar kita nggak rugi, benar dong? ya, Ya. Nah, rata-rata kita ngitung begini. Kita pengen uang masuk kita 250.000. Jadi orang itu kalau kalau misalkan adminnya 8%, dia nambah mentah-mentah tuh 250.000 ditambah 8%, jadi 270.000. Jadi mereka jual 270.000. Sebenarnya hitungan ini salah kalau menurut saya ya. Mungkin Mas Ren pernah ngitung kayak gini juga. belum belum. Ini salah, salah. Kenapa salahnya? Karena kalau 270.000 kita kurangin 8%, kita terimanya nggak 2,5. Hmm, Iya kan, betul kan? hmm, Ini angka kecil sih. Kalau gimana kalau kita jualnya sampai juta-jutaan gitu, ini pasti ruginya banyak. mm, Nah, saya punya rumus ini saya kasih ke teman-teman sih waktu kebetulan kemarin ada kopdar UMKM ya. Jadi harga harga yang kita ingin terima dibagi satu dikurangin N%. Jadi N itu biaya admin marketplace. Ini rumus ini saya nggak tahu apakah ada di Google atau ada di mana. Cuman rumus ini saya iseng-iseng aja nyari kenapa biar dapatnya 250.000 dengan fee admin 8% bagaimana sih cara ngitungnya gitu. Ternyata saya Ini nemu kayak kayak rumus di pajak ya, Pak ya? eh, kurang tahu kalau pajak saya berapa. Nah ini kalau kita aplikasikan ya aplikasikan yang 2,5 tadi ya. Jadi kayak gini kurang lebih. Hmm, Nah, jadi admin Shopee-nya ya, 8%, kita mau terima ya, hasil dari penjualan 250.000, berarti 250.000 dibagi satu dikurangin 8%. N persennya kan N-nya kan 8 kan? heeh, 250.000, satu dikurang 8% itu 0,92. Coba yang ini di kalkulator pun ada pasti. Pasti hasilnya segitu. Jadi 250.000 dibagi 0,92. Hasilnya 271.740. mm, Nah, jadi harga yang harus kita jual biar kita dapat 250.000 itu 271.740.
bukan 270.000. Iya dong. Nah, ini kita buktikan 271.740 dikurang 8%, hasilnya 250.000. Ini bisa dibuktikan. Ini hitungan sederhana sih, tapi teman-teman saya di UMKM biasanya nggak tahu di sini ya, mungkin di sini udah lebih jago hitung-hitungannya. Teman-teman saya di UMKM ini banyak yang salah ngitung gitu. Mereka setelah saya kasih tahu, oh ya, jadi selama ini gua rugi dong ngejualan gitu loh. Mm-mm. Nggak rugi sih saya bilang, tapi untungnya lebih kecil Lebih dibanding kecil. yang kita maksud. Iya. Ya, kalau belinya banyak rugi juga. Hmm, iya, Ruginya sih. itu kan itu hitungannya begitu. Jadi ini untuk yang harga kompetitif ya. Jadi jangan sampai bikin kita rugi. 270 dibanding 271 ini sih sedikit ya, 250.000 kita ilustrasikan. Tapi gimana kalau yang 2,5 juta kan selisihnya banyak tuh. Mm-mm. 1.200 ya kan, 120.000, apalagi kalau udah sampai 10 juta, 1 juta lebih selisihnya kan lumayan ya, ibaratnya duit buat buat beli esnya berkurang. Jadi kalau saya ngomong itu kan harus ada bukti ya sebetulnya ya. Saya sih sebenarnya jualan di Lazada juga. Ini salah satu di Lazada, ini omset saya dari September 2019, 2019 ya benar ya, 2022 sampai September 2023 rata-rata di atas Tahun. di tahun sekarang ya. Rata-rata 50 jutaan ya. Mm-mm. Ini Rata-rata 50 Lazada ya, juta Pak? ya. Ini Lazada, saya sih nggak mau buka yang lain takut dibilang sombong ya Mas. Ini Lazada, Shopee, Tokopedia sama Bukalapak, saya buka buka toko semua di sana. Ini yang Bukalapak online masih sekarang. ada, Pak? Bukalapak masih ada, tapi nggak serame yang tiga itu, Shopee, Lazada, Tokopedia. Kalau Mm-mm. buat saya, tapi nggak tahu kalau buat pedagang lain, nggak serame yang tiga itu. Ini, nah dari website sendiri juga ada. Sebenarnya lebih besar dari website sendiri sih, cuman ya ini kan karena online ya, karena web sendiri jarang orang punya ya. Nah jadi dari apa? Dari tadi yang naikin traffic itu cara-caranya itu kalau kita konsisten itu pasti kita berhasil gitu kan. Jadi kunci utamanya konsisten. Konsisten itu apa sih gitu kan? Kalau konsisten itu kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, pasti bosan kan? Mm-mm. Bosan dong kita tiap hari apa namanya posting iklan, tiap hari posting video apa promo, bosan. Nah, gimana caranya kita biar nggak bosan ya kita harus konsisten. Nggak apa-apa hari ini nggak ada yang beli, coba kita promo lagi, mungkin besok ada yang beli gitu kan. Mm. Saya itu 6 bulan pertama buka website Kayu Seru sama saya terjun di online itu 6 bulan pertama saya nggak ada penjualan sama sekali. Sempat pengen putus asa sih, kita bosan dong tiap hari saya promo, saya share di WA, saya share di ini, sampai saya berbayar di Google AdWords sama Facebook Ads, saya berbayar semua saya ikutin, nggak ada penjualan tuh 6 bulan pertama ya. Tapi waktu itu saya pernah bosan, cuman saya ingat lagi gitu kalau gua nggak begini nggak bisa maju nih. Akhirnya saya konsisten ya, alhamdulillah sekarang ya hasil dari konsisten itu ada gitu loh. Padahal yang dilakukan tetap sama, cuman rizkinya Yang beda ya, Pak ya? yang dilakukan tetap sama, iya betul. Tapi Jadi rizkinya yang beda promo ya, rezekinya beda bisa kayak yang jadi. kemarin. Iya, yang dilakukan sama, tetap bikin promo, Tuh. bikin posting, bikin konten gitu. Cuman ya memang harus Iya. mikir ya, apalagi kalau konten ya. Kalau Ya kan saya kan banyaknya kalau gitu, Pak. Katanya, ini apa sih katanya, ini mentornya nggak bener nih, saya melakukan yang sama kok saya nggak ini. Ya memang, yang penting mah usahanya dulu, rezekinya ntar Allah yang rezekinya, nentuin kan gitu ya. iya. Tapi kalau saya kalau ke mentor kurang begitu ini sih Mas. Jadi begini Mas ya, kalau ke mentor itu yang pertama usaha saya sama usaha si mentor tuh nggak sama. Oh nggak Jadi sama. misalkan si mentor ini jualan baju, saya jualan Heeh. mainan edukasi. Dia menjelaskan tentang bagaimana cara usaha itu dengan apa? Dengan produk yang dia punya, pastinya begitu kan. Mm-mm. Dan belum tentu cara itu bisa efektif di usaha Di saya kayu. kayak gitu Heeh. loh. Iya, di Iya, mainan iya. kayu. Jadi yang saya jelasin tadi di sini tuh yang singkat itu umumnya aja sih. Saya Mm-mm. nggak ngomongin spesifik kalau mainan kayu harus begini. Kalau rata-rata mentor begitu, dia bilang saya bisa sukses loh dengan cara begini. Itu kan cara bapak dengan usaha bapak gitu loh. Mm. Ini usaha saya nggak mungkin bisa disamakan tekniknya ya kan. Kayak target market gitu kan. Kalau kita jelasin produk, kalau mainan edukasi gini kan, kalau mainan edukasi ya saya tuh harus jelasin produk itu detail ke pembeli, manfaatnya apa sih buat anaknya, kan seperti itu kan. Misalkan anaknya dia tuh hiperaktif, mainan apa yang harus dikasih kan seperti itu. Kan nggak mungkin cara ini bisa efektif di orang yang jualan baju. Kan nggak mungkin Iya, nggak tuh orang orang datang ke toko baju, Mas, anak saya hiperaktif, baju apa yang cocok, kan nggak mungkin kan dia nanya seperti itu kan. beda bayar Makanya kalau pertamanya beda ya, Pak.
Iya, makanya kalau di mentoring usaha itu saya sampai sekarang nggak minat karena saya pikir kadang-kadang ya motivator atau motivator mentor itu yang suka bikin seminar-seminar Mm. itu dia tuh hanya bisa teori. Kebanyakan mereka hanya bisa teori. Sedangkan prakteknya saya kurang tahu mereka tuh bisa atau enggak. Karena rata-rata ya yang saya lihat backgroundnya si mentor yang saya pernah kan dapat selebaran dapat apa di IG gitu. Mm. Mentor si ini materinya ini kapan caranya di Google gitu. Saya kan buka tuh iseng-iseng di Google tentang Mm. mentor itu apa sih gitu. Ternyata backgroundnya dia adalah sarjana ekonomi gitu. Dia bukan dari pedagang. Saya lebih senang mentor itu benar-benar dari pedagang, benar-benar praktisi gitu loh. Mm. Kalau dia cuma orang akademis, mentor dia pasti dia cuma punya teori. Tapi prakteknya kita belum tahu apakah dia bisa atau enggak mempraktekkan apa yang diomongin gitu kan. Iya, iya. Nah, tapi Oke. ini materi saya sih segini cukup karena waktunya mepet jadi saya bikin singkat nggak saya jelasin semua tapi kalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan. Oke. Coba Ya saya lihat dulu. Lah, ini chatnya kosong nih. iya nggak ada yang nanya berarti alhamdulillah Kosong semua ya. jelas. Ini Pak, untuk yang tadi GDN ya. Kalau Iya. menurut Bapak nih, ya GDN tadi. Itu Mhm. GDN itu menurut Bapak kan GDN itu banyak ya, display network itu ada yang bentuknya iklan baris ya, ada yang gambar, Iya, ada yang video. oke. Yang Bapak pernah alami itu GDN ini yang bagusnya kontennya bentuknya apa Pak? Kontennya Kalau GDN kalau saya lebih sering gambar. gambar Pak ya. Gambar. Kalau video Video gimana itu video Pak? kan butuh waktu buat loading. Kadang-kadang orang itu begitu lihat video itu suka langsung main close tanpa lihat isinya apa. Nggak Oh, usah jauh-jauh lah. Kita kalau nonton YouTube, tiba-tiba ada video, kalau di bawahnya ada skip ads, kita pasti pengen cepet-cepet ngeklik skip ads itu kan. oh, jadi mendingan gambar ya. Kalau saya mendingan gambar. Tapi kalau misalkan video lebih menarik, ya yang bisa bikin video menarik. Karena saya nggak bisa bikin video sih jujurnya, makanya saya pilih gambar. Iya, 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 iya. Oh, Kalau yang bikin video, kalau yang gambar menarik, kalau yang video menarik lebih bagus video juga. Karena kayak iklan rokok, tapi videonya juga nggak usah yang lama ya. ribet-ribet ya. Oh, iya, nggak usah yang ribet-ribet gitu. Yang penting tujuannya sampai. Tujuannya sampai betul. Uh, Kalau ini Pak, kalau email blast itu seefektif apa sih Pak kalau email blast Pak? Efektifnya gitu. Email blast ya. Kalau kalau email ini jadi email blast ini saya dulu pernah kerja di Jakarta sebagai apa namanya marketing komunikasi. Saya kepala bagiannya kan marketing komunikasi itu dari perusahaan memang mewajibkan kita harus email blast. Tapi waktu dulu itu manual kan sekarang memang ada softwarenya kan ada juga yang Iya. berbayar kan. Nah, Jadi manual itu pelanggan yang pernah belanja di kita itu kan ada email yang ditinggalkan. Kita mm, ngirim email ke situ. Ya kalau efektif atau enggak saya kurang tahu tapi sebagai orang markom dulu kan mm. kita kan memerlukan branding tapi branding kita akan dapat Ya paling juga kalau untuk branding bisa ya Pak ya. Tapi kalau ya misalkan saya soalnya nggak tahu ya walau alam ya. Beberapa kali, bukan beberapa kali, setiap saya lihat Gmail kan selalu ada ya. ya Pasti Tokopedia ada biasanya tuh ya. ya. Tapi nggak Tokopedia pernah ada Shopee yang menarik perhatian gitu. iya tapi Ini untuk branding menarik Pak. apa gitu. Untuk Gitu. branding saya juga dulu memang Konsentrasi tujuannya untuk branding kalau untuk branding ya. menciptakan sales dari email blast itu rasa-rasanya kurang sih tapi Kurang untuk ya. branding jadi kalau suatu saat orang itu butuh butuh barang yang ini dia akan ingat oh ya waktu itu pernah di emailin ya nah, cari ya di emailnya apa gitu kan biasanya begitu kan. Oh iya iya. Oh iya iya, bener sih bisa juga gitu sih. Ya Ini Pak ada yang nanya nih Pak dari Bu Erma ya. Sharing dong ya untuk laris di Lazada gimana ya? di Lazada ya. Mm-mm. Kalau di Lazada itu kebanyakan perang harga sih ya. Kalau perang harga kita bikin harga yang menarik, terus kita sering rajin ikut iklan. Iya betul. Iklan yang di Lazada itu kan kalau kita apa dashboard Lazada. Boleh nggak saya share screen dashboard Lazada? Silakan silakan. Boleh ya? Boleh boleh. Sebentar. Nah, jadi kalau dari Lazada itu ini di campaign, terus kalau kita klik yang lihat semua campaign,
ini akan ada campaign dari Lazada yang diadakan Lazada. Ini kita bisa ikutin nih mulai sekarang ini buat ngikutin. Nah ini promosi yang disediakan oleh Lazada. Kita kalau mau ikut dengan promosi ini kita tinggal klik gabung. Nah nanti saat kita klik gabung, nanti dia akan ada ketentuannya dari Lazada. Nah, nanti akan ada ketentuan ketentuan promosinya nih kayak gini kan daftar ke satu-satu. Nah ini satu-satu udah dibuka nih kalau saya mau gabung ke iklan satu-satu promo satu-satu Lazada, saya bisa mulai sekarang. Nah di sini ada perjanjian campaign. Nah ini kita harus baca dengan teliti. Nah jadi nih kita harus sering-sering ikut ini aja sih, ikut-ikut campaign yang diadakan Lazada ini. Ini pasti kita akan cepat naik ini trafficnya. Cuman ya memang nggak semua campaign menguntungkan. Kadang-kadang ada campaign yang nggak terlalu menguntungkan sih, untungnya berkurang. Tapi kita bisa siasatin. Kalau ibu punya di Lazada ada namanya kalkulator promo, letaknya di bawah. Sebentar ya. Di bawah ini ada kalkulator biaya namanya. Ini kita klik aja kalkulator biaya. Nah, di sini ada ketentuan kita ngikut apa. Kalau kita sebagai penjual marketplace, kita penjual last mall atau kita super seller. Kalau posisi kita di awal tuh biasanya penjual marketplace. Nah, kita kan ikut promo apa? Kita ikut promo free shipping, kita centang free shippingnya. Nah, kita ngikut voucher bonus dadakan apa enggak gitu. Kalau kita ikut mega campaign atau payday, kita tinggal centang mega campaign. Ini mega campaign ini yang angka kembar nih hitungannya. Nah, last coin ini kita ikut atau enggak? Ini kita biasa ngasih koin ke si pemesan. Kalau saya nggak pernah ngikut sih, karena si pemesan juga jarang beli pakai koin. Nah, di sini kita bisa hitung biaya. Klik hitung biayanya. Nah, jadi kayak jam ini saya jual kan 17.250 ya. Nah ini 17.250. Dengan promo yang tadi saya ikutin, berapa uang yang saya terima di sini ada. Jadi saya akan terima 15.563. Itu di kalkulator biaya Lazada kalau misalnya kita takut jual kita kemurahan atau enggak gitu kan. Kita bisa kalkulasiin lagi kalau umpamanya kita ikut promo, wah saya mau jual barang ini di 15.000, kita bisa 15.000, kita klik sini. Nanti kita akan tahu berapa yang kita terima dari Lazada kalau kita jual dengan barang ini dengan ikut ketentuan yang tadi. Nah, ini di Lazada. Kalau di Lazada ya, tadi kan pertanyaan di Lazada. Jadi ini cara-cara ngitung Lazada sudah disediakan sama dia, namanya kalkulator biaya. Ada di menu seller center Lazada di bagian bawah. Kalau Jadi di Shopee ada kalkulator biaya juga nggak, Pak? Di Shopee saya belum ketemu sih kalkulator biaya, tapi dia di situ ada ketentuannya kok, berapa persennya, ada ketentuannya. Kalau kategori makanan kategori 1, nanti kategori 2 berapa persen potongannya, kategori 3 berapa persen. Nah, ini 1,80 juta ini omset saya hari ini di Lazada nih. Kecil sih hari ini, lagi sepi. Jadi seperti itu, Ibu, ada mudah-mudahan menjawab ya. Sini ada yang nanya lagi, Pak. Oke. Izin tanya, Pak, dari Kang Nuri, buat maintenance semangatnya gimana ya? Buat maintenance semangatnya gimana ya? Semangat apa ya, Kang Nuri? Kadang kita cenderung di awal bagus semangat jualannya, tapi di tengah jalan down. Oh, tadi kan Bapak 6 bulan kan nggak ada penjualan tuh. Nah, itu biar semangatnya gimana, Pak? Oh, itu. Jadi saya itu Bapak biasa. masih kerja waktu itu? Waktu 6 bulan masih kerja, jadi saya nggak terlalu mikirin kalau nggak ada omset sih. Ya, Jadi saya masih punya gaji ya. punya gaji, ya betul. Punya gaji. Tapi masih saya masih semangat. setelah setahun saya usaha, memang saya udah nggak kerja, resign karena udah sibuk di kerjaan. Tapi untuk jaga semangat itu biasanya orang itu ada namanya tingkat jenuh. Tingkat jenuh orang itu pasti ada. Kalau saya mengatasinya itu saya berbagi dengan pasangan, dengan istri sih. Jadi kalau misalkan saya udah sampai di tingkat jenuh, kadang-kadang kita nggak mau ngapa-ngapain, kita nggak mau posting, kita nggak mau upload, nggak mau apa-apa gitu. Kadang-kadang itu saat itu tuh saya bilang sama istri saya jenuh gitu kan. Nah, nanti di sana istri saya akan backup. Dialah yang menggantikan selama saya jenuh untuk konten, isi konten, isi apa gitu, isi materi di website, di marketplace. Ini berarti diajarin, jadi, Pak? Istri saya diajarin, Pak. Saya ngajarin cara ngedit foto, saya ngajarin cara bikin
upload video, upload foto di upload produk di website saya ajarin semuanya. Kalau misalkan nggak punya istri gimana, Pak? Nah, itu masalahnya, Pak. Biasanya sih partner, Pak. Jadi kadang-kadang orang tuh nyari partner itu ya buat itu. Kalau kita sudah jenuh, nanti Ya. tolong partner kita yang menghandle kerjaan kita. Jadi yang orang lihat itu kita tuh nggak ada jenuhnya gitu loh. Padahal kita sendiri pasti ada titik jenuhnya. Hmm. Dan saya pernah ngalamin itu gitu. Kadang-kadang saya mikir gini, saya uang udah banyak. Ini pikiran saya ya, uang udah banyak. Omset orderan tuh saya nggak ngapa-ngapain tuh orderan datang gitu kan. Itu kan karena saya sudah jenuh. Saya mikirnya kalau misalkan dulu orang susah sama orang sukses itu kalau makan sama-sama makan sih, cuma beda porsinya pun sama. Nggak mungkin kan orang sukses itu makannya tuh porsinya sampai 4 piring 5 piring tetap sama-sama sepiring, cuman lauknya yang berbeda kan saya mikirnya dulu gitu. Berarti kalau Makanya pas saya bagian jenuh, kita harus ingatnya Mario Teguh ya, itu kata-katanya. iya, saya begitu saya jenuh saya pasti ngobrol sama pasangan gitu kan. Saya punya percetakan di Jakarta. Iya, Saya iya. di sana kalau pas lagi jenuh saya ngobrol sama partner saya yang di percetakan. Saya lagi jenuh nih, saya mau istirahatnya 1 bulan, saya bilang gitu kan. Saya tuh Curhat satu ya. bulan bener-bener nggak pegang itu gitu loh. Hmm. Jadi untuk ngilanginnya gitu, kita refreshing. Nanti kan setelah refreshing itu kan kita udah nggak jenuh lagi kan. Hmm. Oh, Jadi in ya. lagi gitu. Kalau untuk SMS Blast, itu dulu Bapak konten di dalam SMS Blastnya apa, Pak? Ngarahin ke websitenya atau gimana? Apa langsung hard selling di Saya situ? ngarahin ke website tapi dengan promo, Pak. Kan kalau di WooCommerce itu bisa kita bikin kupon ya, kode kupon. Jadi orang masukin kode kupon itu dapat potongan. Oh, Saya itu dulu gitu ya? pernah pernah pakai Telkomsel itu dulu saya bayar satu SMS 50 perak kalau nggak salah ya per Oh, SMS. Jadi zamannya klinik Tongfang tuh ya? kelihatan Pak, saya pakai 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 apa namanya? Pakai jasa pihak ketiga. Jadi dia dia ngirim ngirim SMS itu Per berapa, Pak? random. Per berapa Jasa jasa bayarnya? jasa per saya lupa kalau nggak salah 1.000 SMS berapa rupiah gitu loh. 1000 SMS ya. Itu Iya, itu kita kerjasama atau gimana sih? kita bayar bayar jasa pihak ketiga, Pak. Bapak daftar langsung ke Telkomselnya? Bukan, jadi kayak ada jasa penyedia jasanya, jasa SMS Blast. Nggak tahu sekarang masih ada Oh, apa nggak ya? oh ada Dulu ada penyedia penyedia jasanya jasa. juga ya? Ada jasa SMS Blast. Jadi nanti sekian SMS berapa duit, sekian SMS berapa duit gitu. Saya waktu itu pakai 1.000 SMS itu berapa ya bayarnya? Saya lupa. Kalau nggak salah sekitar 80.000 deh. Oh, oh gitu. Jadi Iya, dia iya. ngirim SMS random, tapi isi SMS-nya kita yang kasih tahu. Saya mau SMS-nya dikirim isinya begini-begini gitu kan. Mm-mm. Nanti orang yang terima ya isinya yang seperti yang kita bilangin itu. Hmm. Saya dulu Telkomsel saya ikut dulu. Jadi ngirim SMS itu dari nama kita kayu seru gitu. Nanti di situ di apa di ininya dia handphonenya dia. Oh gitu. Oh langsung Nah, langsung bacaannya kayak seru. Enggak iya ada dulu telepon ya. enggak bukan nomor telepon kayak nama kayak M3 kan kalau SMS kita ada tulisannya M3 gitu kan. Ya, Telkomsel color, gitu. color Nah, numbernya langsung kayu iya seru gitu ya. iya langsung kayu seru. Nah, itu saya bayar dulu 80.000 per 1.000 SMS kalau saya nggak salah inget ya dulu. Udah lama sih waktu awal-awal saya mulai usaha dulu saya pakai. Kalau sekarang mas saya kalau ada SMS nggak pernah saya baca. Ya sama, saya juga nggak pernah baca. Malah pas begitu buka inbox SMS sudah banyak ya. Iya. Oke. Terus kalau misalkan itu Pak tadi endorsement itu Bapak bayar yang berapa endorsement yang kan saya pernah pernah pakai juga tapi masih yang 50 ribuan Pak. Saya dulu pernah sama Nikita Mirjani. Widih. Jadi Nikita Mirjani itu dia pernah ada acara apa ya dia dia bilang kirim sampel barang lu ke gue nanti gue promoin. Saya iseng dong kirim pajal beberapa gitu kan sama dia Nah, dipromoin di IG-nya itu memang nggak lama itu sekitar 4 hari 5 hari sebenarnya dihapus. lah, oh jadi nggak Iya jadi permanen. nggak permanen di IG-nya dia. Jadi 3 hari atau 4 hari itu sama dia dihapus nanti nanti Parah ganti juga. ganti produk lain karena kita gratis kan. Ada gratis. Ya, ya. Di endorse sama dia dan bener-bener banyak yang nanyain gitu loh. Selain Saya itu pernah pakai nicknya pernah terus yang berbayar pernah Pak? yang berbayar pernah dulu pakai siapa namanya ya saya lupa tapi masih di ini Cibinong viral pernah saya di Cibinong viral tapi dia nggak live sih cuman kita bikin konten ngirim iklan ke dia Worth yang it nih. Cibinong viral itu saya bayar 300.000 dia langsung bikinin kontennya dia yang bikin Hah? video ya Hmm. terus dia publish itu permanen di IG-nya dia cuman karena
dia kontennya berita kan, jadi kadang-kadang tuh makin lama makin tenggelam. Oh, jadi Tapi nggak terlalu worth it ya? iya, tapi saat saat itu dia posting, memang ada beberapa yang datang beli gitu. Kan saya tanya, Bu, tahu dari mana? Dari Cibinong Viral katanya gitu. Oh ya, Oh, ya adalah pokoknya ya. ada yang masuk. Tapi lebih efektif itu sebenarnya Google AdWords ya. Malahan Kalau dari saya lagi saya endorsement. lebih efektif Google AdWords. Google AdWords itu Google iklan Google Ya, itu kayak lebih GDN lah ya. efektif. Iya, soalnya orang buka Google, dia begitu cari sesuatu itu benar-benar dia cari. Iya, Kalau betul. kalau GDN terus remarketing itu kan dia nggak nyari, begitu dia Tetap baca Google, tiba-tiba nongol gitu kan. mending Google AdWords ya karena dia memang butuh ya. Google tadi memang butuh, ya dia mau mencari apa namanya permen gitu kan, permen apa Iya, permen klasik gitu. Nanti kan akan muncul tuh permen klasik. Nah yang iya, iklannya iya. di situ akan muncul. Itu Iya. lebih efektif kalau buat iklan Kalau YouTube, dibanding yang lain. YouTube saya nggak pernah nyoba iklan di YouTube, tapi YouTube itu masuk ke GDN pernah juga sih saya bikin iklan di Google AdWords. Iklan saya tembus di YouTube, tapi sebagai sebagai apa? Cuman gambar doang gitu, nanti hilang berapa detik gitu kan. ya saya selama ini tuh kalau YouTube ya bagusnya tuh hanya untuk branding. Apa Kak? Hanya untuk branding. Branding betul. Kalau kalau untuk langsung hard selling itu ya walau yang pengalaman saya agak susah ya. Tapi kalau branding bagus. Kalau branding memang di kayak GDN remarketing itu memang tujuan utamanya branding sih Mas. Kalau Ya. buat dapetin sales sih yang memang di Google AdWords. Mm-mm. Oke, terus ini ada pertanyaan Kang Nuri yang SMS nggak bisa dibalas itu ya Pak? Ya nggak bisa ya Pak ya? Iya, SMS nggak bisa dibalas Nggak bisa. biasanya. Karena bukan Karena dia bukan nomornya tuh nomor iya, langsung, iya langsung kalau nomor nomornya langsung, Telkomsel. iya Oke, oke. nggak bisa dibalas, cuma Ini terima ada doang. pertanyaan lagi Pak dari Bu Erma. Izin, tadi Oh, saya lagi nyari kalkulator di seller, belum ketemu. Bisa tolong dipandu. Nah, coba Pak. Ibu Di- Ibu Erma pakai komputer atau pakai handphone ya? Kalau pakai handphone saya belum pernah coba sih nyari kalkulator biaya. Tapi kalau pakai komputer dia ada di menu. Sebentar, saya share screen lagi ya untuk itunya ya. Silakan. Tadi cara share screen gimana ya? Saya lupa lagi. Oh, itu ada tulisan share screen nggak di Bapak di bawah? Ada. Partisipan, share screen. Nah, itu Oh, Bapak, eh, Kang Nuri udah dibukain belum, Kang Nuri? Sudah, sudah, sudah. Udah. udah. Iya, sip. Oh, bukan yang ini sebentar. Nah ini ya. Nah ini ada di menu ini mah di menu Seller Center di Lazada Seller Center di menu dashboard paling pertama. Kan kalau kita login tuh paling pertama ini ya. Terus kita ke bawah, dia adanya di paling bawah. Nah, ini sini ada namanya Oh, kalkulator di biaya. toolkit. Di Ya, toolkit. toolkit Bu. toolkit populer. Ada kalkulator biaya ini. Ada Nah, di ini kalkulator toolkit. biaya ini kita nanti klik, nanti kita bisa ngitung kalau kita ini kalkulator biaya kalau kita kondisinya apa, kita ikut jenis penjual kita apa, kita ikut programnya apa, terus voucher bonus dadakan kita ikut atau enggak, last coinnya kita ikut atau enggak, ini kita bisa ikut, kita bisa klik, kita bisa pilih yang mana-mana aja. Hmm. Nanti kita bisa di bawahnya kita bisa hitung produk kita akan semuanya akan muncul nih kan mainan kayu nih. Kalau Kalau kita last coin ikutkan itu apa sih, Pak? gimana last coin ini kita ngasih apa ya, ngasih koin ke Ke mereka kan, cashback kan, pembeli, koin ya kan? cashbacknya berupa koin. Jadi Hmm. dia nanti setelah selesai penjualan dapat berapa koin dari kita gitu. Dan itu yang udah pernah kita lakukan atau bisa disetting di sini? Bisa disetting di menu promosi. Oh, di menu Di, promosi. di menu promosi ada namanya promosi Lazada Last Coin. Oh, iya, iya. Oke, oke. Itu kita bisa lakukan di situ untuk Heeh. Last Coin. Dan ini saya nggak pernah pakai karena pembeli juga nggak pernah pakai koin sepertinya sih. Soalnya koin itu kan nilainya kecil ya, dia 1 per 1 rupiah, 1 banding 1 jadinya. Tapi memang menarik juga sih, Pak, karena ada ada itunya, ada ikon gitunya. Jadi salah Ya satu ada menarik. ikon dapat Heeh. dapat dapat cashback ya. Jadi kalau dia dapat dapat misalkan 500 koin gitu ya, memang 500 rupiah nilainya. Heeh. Kalau dia mau ini mau apa namanya? Mau klaim. Ya, Hmm. benar. Kok ini meeting, kok chatnya bisa ya ubah? Oke. Pak, izin tanya lagi, jika berkenan info profitnya kalau jual mainan kayu berapa persen ya rata-rata range-nya? Nilainya berapa ya? Jadi saya jual barang itu selalu ditambahkan 130% dari HPP. Misalkan,
Jadi saya punya HPP barang ini misalkan 50.000, Hmm. jadi 50.000 itu saya tambah 130%. Berapa tuh? 50.000 ditambah 130%. Jadi 115.000. Saya jual selalu begitu, 115.000 dengan HPP 50.000. Tapi di Shopee, di marketplace saya jual barang itu diskonnya dikurangin 25% dari harga ini. Berarti Jadi saya enggak jual di Shopee 86.000 sekian. 105% kalau di marketplace. Eh enggak, jadi HPP-nya 50.000, saya selalu naikin harga 130% dari HPP, 130% dari HPP Terus? untuk harga press list ya. Hmm. Jadi dari press itu di website sendiri pun saya kan kalau buat distributor saya kasih diskon 40% dari 110.000. Jadi saya tuh punya margin itu saya pikir tuh jangan sampai melebihi 50%. Maksudnya 50 apa diskon saya ke orang itu jangan sampai melebihi 50%. Jadi kalau misalkan diskonnya masih 40%, 30% saya selalu jual sih. Dari 150 dinaikin dulu 130 kan? Iya, naikin dulu 130%. Tapi naikinnya bukan pakai hitungan tadi ya, naikin normal aja tambah 130%. Terus yang enggak jangan sampai lebih dari 50% itu dari HPP apa dari harga total? Jadi harga setelah saya naikin. Oh. Jadi saya punya margin kalau kalau untuk proyek pengadaan mainan edukasi, saya biasa kasih diskon tuh range-nya 40 sampai 45%. Tapi kalau udah sampai 50% penawarannya saya lihat ini dulu, saya lihat apa namanya? Nilainya dulu gitu. Kalau nilainya sampai 100 juta lebih mungkin saya berani kasih. Oh gitu. Iya iya iya. Hmm. Hmm. Kurang lebih segitu sih range harganya, range keuntungannya gitu. Jadi yang saya dapat memang nggak besar, tapi kuantiti saya ngejar kuantiti sebetulnya sih. Kalau Soalnya kalau untuk yang ngejar kuantiti itu, yang ngejar apa? Yang ngejar untung itu biasanya reseller. ya, kalau untuk live, Bapak live di mana, Pak? Live saya belum pernah live sih Pak. Saya tuh orangnya bukan public speaking yang bagus ya. Jadi saya tuh kalau live tuh kadang-kadang suka grogi. Oh, Jadi ya. saya nggak pernah live. Ada Tapi ada saya tapi punya TikTok adik gimana TikTok? Nggak bikin. TikTok ada, cuman kadang-kadang kontennya ya gitu lagi packing barang, lagi apa. Tapi itu kontennya nggak ada nggak apa. Kadang-kadang saya lagi packing barang, kamera diem gitu kan. Cuman begitu aja sih. Trafficnya gimana ke website langsung atau gimana? Atau langsung penjualan di situ atau gimana? TikTok langsung ke website. Saya sih selalu ngarahin dari mana-mana ke website. Saya lebih tertarik jualan di website dibanding jualan di marketplace sebetulnya. Hmm, Kalau di website itu kita ngerasain duitnya langsung lah. Dia begitu order, langsung transfer kan duitnya langsung masuk, kita ngeliat tuh duitnya udah ada. Kalau di marketplace kan nanti kan ada proses kita kirim barang, barangnya nyampe sana, dia klik terima, baru uangnya masuk, dan itu dengan potongan admin fee-nya dia kan. ah, Jadi sebenarnya saya lebih senang di website kalau jualan. iya iya. Kalau promosi berbayar di marketplace, Bapak budget berapa? Kalau saya itu dulu dulu itu sebelum masih tahun lalu ya, tahun 2022 saya itu bikin anggaran buat promosi itu 30% dari keuntungan bulan bulan sebelumnya. Hmm, Jadi ya. kalau misalkan hari ini tuh bulan bulan kemarin saya punya untung misalkan 10 juta. Hmm, Jadi 3 jutanya itu saya buat promo. Biasanya seperti hmm. itu. Kalau 2 tahun lalu, tahun ini saya belum pernah coba iklan di marketplace karena udah terlalu kesibukan. Oh sekarang udah nggak ngiklan lagi Pak? Saya di Tapi marketplace masih udah nggak pernah iklan, Pak. masih bagus Pak. Penjualan masih bagus karena kan saya Oh maintain pelanggan. Jadi pelanggan tuh kalau ada yang komplain apa segala macam, saya selalu ganti dengan yang baru. kok bisa Bapak nggak udah nggak ngiklan lagi tapi masih masih naik sih Pak? Kan rata-rata orang nggak kalau udah nggak ngiklan turun biasanya. Iya, kalau ngiklan berbayar saya udah enggak, tapi saya ikut promosi yang tadi Mas, yang ikut campaign yang Oh diadakan Lazada. karena Iya, itu ya saya ikut ikut. Iya, campaign terus ya walaupun nggak saya oh ikut. oh jadi berarti Eh, oh saya jadinya tahu nih. Jadi kalau misalkan kita mau melepas dari berbayar itu sering ikut campaign aja ya. Sering ikut campaign. Nah, cuman yang jadi masalah itu, yang pertama itu campaign itu nggak selalu ada untuk toko untuk produk yang belum pernah terjual. Jadi kalau produk kita ini baru masuk dan belum pernah terjual, begitu begitu ada campaign kita klik ikut campaignnya,
Nggak bisa. Itu nanti di situ kan begitu kita klik campaign, nanti akan ada pilihan produk mana yang ingin kita campaignkan. Nah, Oh, di situ tuh kalau produk-produk yang belum terjual biasanya nggak akan nongol. Dia pasti yang nongol adalah produk-produk yang udah pernah terjual. Yang nongol gitu, yang bisa kita promosikan untuk ikut campaign. Tapi caranya oh. biar produk itu terjual, yang pasti kan kita promo berbayar dulu yang pertamanya. Iya benar. Traffic dulu ya Pak. Ada trafficnya dulu, ada Dulu. bintangnya dulu. Itu Bapak pakai Ya. FO apa nggak Pak? Di Lazada saya pakai kampanye berbayarnya dia sih. Kalau untuk di Nggak, Lazada. nggak. Maksudnya bikin FO nggak? Fake order nggak? Bikin fake order itu untuk awal-awal dulu ya saya lakuin, tapi setelah kan dia kalau toko ratingnya bagus itu walaupun belum ada penjualan orang akan percaya, Mas. Oh, Iya, kalau toko kita nih bintang 5 ratingnya, di situ ada keterangan di produk tokonya, misalkan produk terjual 10.000 plus 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 gitu kan. nah, Nah, di situ ada produk baru yang kita upload gitu. Walaupun produk itu belum ada penjualan, tapi orang lihat rating toko kita bagus, dia akan percaya bahwa produk itu beneran kita jual, pasti dia akan beli. ya karena udah ada pemancingnya ya Pak. Iya, karena udah ada mancingnya. Kalau dulu saya memang bikin Evo, tapi Evo yang saya bikin itu bukan saya ngorder sendiri, tapi saya nyuruh teman-teman saya dari daerah lain. Kayak teman saya punya saudara di Bandung, saya suruh tolong dong order barang saya dong nih di Shopee, ini linknya gitu kan, saya kasih ke dia. Dia akan ngorder nih, nanti berapa nih total bayarannya, misalkan 100.000, saya transfer duitnya 100.000 ke dia, suruh dia bayar gitu. Nanti Hmm, setelah dia bayar 100.000, otomatis kan 100.000 itu masuk ke akun kita kalau penjualan itu sudah selesai dengan dipotong admin ya. hmm. Nah, barang itu dikirim, tapi hanya dus kosong saja biasanya saya kirim. Saya bikin dus kosong atau enggak biasanya saya bikin itu buntelan-buntelan bekas potongan-potongan kardus, saya jadiin, saya bungkus plastik, saya kasih saya tempel resi, kan biar resi jalan aja sebetulnya kan. Iya. Saya Itu tempel setiap resinya hari jalan ke sana. atau enggak? Setiap hari atau gimana? Setiap hari tapi dengan orang yang berbeda. Hmm. Nanti hari ini saya tolong teman di Bandung, nanti besok mungkin saya tolong teman yang ada di Kalimantan gitu. Tolong dong order barang saya dong gitu. Nanti setelah nyampe sono, tolong dikasih review yang bagus ya gitu. Dan namanya teman kan pasti mau bantu dong. Iya, iya. Dikasihlah review sama dia yang bagus. Tapi itu memang fake order, tapi nggak akan terdeteksi fake order oleh si sistem Shopee-nya. Karena yang order Iya. bukan kita. Kalau untuk menjadi Lazmo itu caranya berapa orderan Pak minimal? Berapa yang udah Kalau pernah? last mall itu, dia kalau nggak salah itu berbayar ya. Dan Oh, iya. dia harus harus level, nah sebentar. Di Lazada ini ada level, namanya level, sistem level aja ada. Kalau di Shopee itu berapa ya? Kalau di Shopee itu kan ada yang sampai apa ya 10 juta apa 100 juta saya lupa tuh. Nah, Baru di bisa di masuk. Lazada ini ada level. Nanti kebetulan saya level berapa nih? 5 ya, 6. Hmm, Level 6. Dia 6. kalau nggak salah untuk masuk kelas mall itu dia harus di level 7. Oh, Jadi di iya, level iya. ini dia dihitung berdasarkan omset. Nah, saya itu Omset, harus ya. harus punya omset 40,7 juta lagi buat naik level 7. Hmm, Tapi ini diperbarui tiap hari karena bukan hanya kita yang jualan, jadi kita berkompetisi dengan toko-toko lain. online. Jadi misalkan 40,7 juta ya, taruh hari ini saya dapat penjualan segitu. Saya belum tentu bisa naik ke level berikutnya karena nanti dia ngelihat toko lain seberapa gitu. Oh, gitu ya. Ini saya naik level level nanti kadang-kadang tuh kalau penjualan kita drop dia akan turun bisa ke level 5, nanti naik lagi ke level 6 gitu. Jadi Hmm. kalau udah di level 7 bisa masuk kelas mall dan fee adminnya lebih besar daripada di kita toko biasa. Itu direset nggak per tahun gitu apa enggak? Apa terus? Enggak, dia terus Oh, terus. kira bakal direset rugi amat ya. Iya, dia terus. Pokoknya kalau udah level 7 bisa masuk kelas mall. Tapi bisa Hmm. juga masuk kelas mall berbayar langsung bisa. Itu kita namanya join sama FBL Lazada. FBL itu singkatannya apa ya? Saya pernah dihubungin. Barang kita ditaruh di gudang dia, tapi nanti di toko kita tulisannya dijual oleh Lazada. Kayak Amazon ya, Pak? Kayak Amazon ya, barang kita taruh di gudang dia, nanti dia yang akan packing. Ada orderan dia yang akan packing, dia akan proses kirim, jadi kita nggak ngapa-ngapain. Hmm. Itu dia potongannya satu satu produk itu, satu SKU, satu produk itu kalau itu saya pernah tanya 5.500 satu Ya, produk. ya, ya bisa juga ya, enak juga. Kok Bapak nggak ngambil kenapa? Nggak ngambil karena saya pikir kalau misalkan saya jualin barang yang harganya misalkan kayak pajal kan saya jual 15.000 ya, ada yang 10.000 juga.
Kalau orang beli pajal 10.000 dipotong 5.500 saya dapat apa? Oh, Bapak ada yang harga murah juga? Ada untuk pajal saya tuh ada yang dari 10.000 malahan. Oh, saya lihatnya yang Bapak kan tinggi-tinggi tuh. Ada yang 10 Iya, ada ya? ada yang tinggi-tinggi memang ya tadi saya bilang karena barang itu saya naikin 130% dari harga HPP. Hmm. Tapi di sana biar kelihatan diskonnya besar, saya bikinlah diskonnya besar gitu, diskon 25% gitu umpamanya kan. Jadi kelihatan orang kan wah diskonnya gede ya gitu loh. Padahal harganya udah naikin 130%. Kalau mainan kayu ini kan harganya masih buta, jadi rasa-rasanya itu kompetitor pun melakukan hal yang sama gitu kan. Kadang-kadang orang ngelihat harga itu dia ngelihat referensi harga dari online. Nah, saya punya produk A nih, saya jual berapa ya? Coba ya buka online lah. Oh, di online jualnya segini, ikut-ikutan lah. Suka begitu biasanya. Siap. Oke, ini apa nih? Oh, Pak Kang Nuri, kalau di Tokped, oh dilayani oleh Tokopedia. Bu Erma, Iya di ngangkat, Tokped. ngangkat tangan, silakan mau langsung ngobrol, silakan. Silakan, Bu. Ya, terima kasih waktunya. Pak, mau tanya untuk lagi-lagi Lazada. Saya Ya, ini di Lazada. Itu bagaimana caranya untuk menyertakan yang namanya harga tuh kan banyak tuh kadang-kadang dia nongolnya harga yang murah. Tuh di situ pilihan banyak. Gitu. Kadang-kadang orang yang kayak nggak begitu kan ambil harga yang termurah dikira memang barang yang dimaksud gitu kan. Nongolnya harga eh nongol harga harga murah tapi barang yang tertera yang terlihat itu aja kalau kita belum klik ya itu Oh, barang yang wah, super gitu loh sering gitu kan ya, begitu ya. kita klik mau pesen nggak taunya dia baru pada pilihan tuh kadang-kadang kalau orang nggak ini kan oke aja kan. Produk variasi ya, Bu. Nah itu kayak gitu gimana cara untuk menyertakan di Lazada tuh saya masih belum ketemu tuh belum Oh, belum belum ketemu belajar. cara cara bikin produk variasinya. Oh, Iya itu silakan, gimana. Pak Deddy, silakan. di ini ada Bu, saat kita masukin barang dia di situ ada produk-produk variasi sih Bu. Variasi itu kan bisa ukuran, warna ya, terus apa tipe gitu kan. Nanti nanti setiap tipe itu beda ukuran. Dia pasti pasti setiap ukuran apa setiap tipe itu kan pasti beda kan. Kalau misalkan kayak kita jual laptop itu kan ada yang mau RAM-nya 8 GB, 16 GB, atau berapa gitu. Padahal tampilannya sama. Nanti harga yang akan muncul pasti rank harganya dari harga sekian sampai sekian, begitu kan ya? Iya Atau boleh ini. boleh di nggak kelihatan servernya. Pengen di-spill katanya, Pak, caranya. Cara Boleh. bikin Caranya variasinya. Dia, Nah, jadi Bu tapi Erma kalau belum saya belum ketemu pakainya cara pakai bikinnya. gimana? saya pakainya pakai tab. Kalau saya Oh, pakai tab. pakainya tab, jadi nggak di Ya. laptop. Heeh. Kalau tab sama Maksudnya kalau laptop sama di kayaknya tampilan. agak beda. Jadi yang untuk yang Beda. ininya pinggirnya nggak kelihatan nih. Oh gitu. Kalau yang pinggir ini nggak kelihatan. Dikecilin aja, Bu. Di laptop dicubit gitu, nggak bisa. Nah, saya nggak di laptop, di tab. Di tab. Dikecilin Nggak, zoom zoom out, zoom innya gitu. oh nggak bisa, dia nggak. Ada di sini sih Bu nih di saat kita kita edit produk. Ini saya buka edit produk ya, edit produk. Kan ada memang Lazada ini agak agak rumit ya dibanding yang lain ya, untuk masukin produknya pun dia agak rumit kalau saya lihat, kalau saya bilang ya dibandingin Shopee sama Tokopedia. Jadi nama Ya kalau di produk, produk ada. Nah, itu betul, produk ada. kategori, foto produk. Nah, terus di sini kan ada, saya nggak tahu ya di apa namanya, di kategori lain apakah ada ini, soalnya di setiap kategori pasti akan beda tampilannya. Ini untuk SNI-nya, nomor SNI dimasukkan gitu kan. Kalau untuk mainan kayu. Kan ini ada spesifikasi produk, mereknya apa. Nah, ini harga, stok, dan varian, Bu. Di sini kita bisa tambahin variannya apa gitu kan. Warnanya apa, ukurannya apa gitu. Di sini bisa tambahin, Bu. Di harga, stok, dan varian ini loh. Jadi kita bisa tambahin varian varian apa, jenis barangnya apa gitu. Untuk nanti setiap varian pasti akan ada harga yang berbeda Harga varian. yang Jadi berbeda. nanti di situ varian misalkan varian satu harganya 15.000, varian 2 20.000. Nanti yang akan muncul di toko adalah harga 15.000 strip 20.000 seperti itu, Bu. Tapi Cuman kalau dengan yang Ibu gambar ya, gimana? dengan gambar misalkan gini kan kadang-kadang ada jenis varian tapi yang bagus punya. Kayak contoh, dia pajang harga cuma 5.000 Hmm? yang muncul gambar kayak
dress ya, gitu kan dress. Hmm. Apa sih namanya? Baju-baju muslim lah, baju atau ini ya, gamis tapi bukan gamis, apa namanya lah, nggak syar'i ya gitu ya. Hmm. Untuk yang wanita kan masih oke nih, atau 10.000 lah. Oke, kita 10.000, nggak taunya begitu kita klik ada pilihan yang 10.000 itu untuk hanya ciput gitu. Ya. Iya, itu pakai varian Nah, betul. Pakai varian. Jadi nanti di tapi varian yang itu penting ada kayak gitu. ada gambarnya kita bisa atur di pengaturan gambar sebenarnya di sini ada di atasnya. Gambar-gambar yang munculnya apa ada. Jadi di varian itu dia ada pilihan gambar juga sih, Bu. Setelah kita ngisi dia ada pilihan gambar. Nanti ada pilihan gambarnya. Saya belum pernah ngisi varian di sini sih, tapi bisa tambah varian. Jadi di Harus varian harus nanti, Bu. dijadiin yang pertama nggak ya, Pak ya? Nah, itu Yang jadi si Yang dijadi harga terendah harus jadiin pertama nggak? nggak harus sih. Jadi harga terendah itu kalau foto yang pertama itu adalah foto yang kita setting sendiri di atas ini kan di sini kan misalnya kan saya foto utamanya ini, kalau misalkan saya mau ganti ini sebagai foto utama tinggal saya geser sih begini tuh. Ya. Nanti Kalau dia yang yang akan bawah nggak muncul. usah ya, nggak usah jadiin ini. Iya, Pas nggak disorot usah. harga terendah pasti otomatis dapat ya. Iya, otomatis dapat kalau di ini. Nah, terus kalau yang Ibu maksud mungkin gini ya, saya juga pernah pernah ini orang chatting di Lazada. Jadi saya jual barang itu harganya 35.000. Tapi dia itu di tampilan dia itu harganya tuh cuma 15.000 gitu kan. Nah, dia chatting, Mas ini benar harga segini gitu. Saya cek di Lazada saya di Lazada di akun lainnya. Oh bener kok saya 15.000 jualnya gitu kan. Tapi pas begitu saya klik gambarnya, dia nanti akan muncul harga aslinya 35.000 gitu. Jadi 15.000 itu hanya pancingan buat orang ngeklik. Nah itu biasanya di apa oleh Lazadanya saat kita ikut promo dia akan dibikin seperti itu, Bu. Pas Oleh promo Lazada. ya. Tapi Iya, tapi yang oleh akan Lazada. dikirim tetap Yang Ini akan kasus dikirim lain ya sesuai dengan yang dia beli. Ini kasus lain, Bu. fraud Ini ya. maksudnya ini saat kita ikut promo. Jadi saat kita ikut promosi, dulu saya pernah ikut promosi namanya promosi pesta gajian kalau nggak salah Lazada. Jadi harga barang saya itu di layar apa marketplace-nya itu 15.000, padahal saya jual 35.000. Saya pikir saya salah setting harga promosi kan, kalau kalau Lazada itu kan kita promosi itu kan kita setting harga sendiri kan. Saya pikir saya salah Ya. setting harga promosi. Nah, begitu saya lihat lagi harga saya benar kok promosi bikin 35.000 harganya kan begitu. Nah, saya cobalah saya pakai handphone istri, saya buka Lazada, saya klik ke toko saya gitu. Memang di situ tulisnya 15.000, tapi begitu saya klik check out beli, nanti harga jadi 35.000 gitu loh. Jadi itu kayak semacam pancingan ya, phishing ya kalau Lazadanya tuh. Jadi orang mancing orang biar ngeklik itu gitu. Harganya segini loh, diskonnya segini. Itu biasanya jadi saat tetap kita ikut tetap promosi. tetap kita yang menentukan posisi si gambar. Itu hanya Posisi posisi gambar, gambar tampilan awal ya. iya. Posisi gambar tetap kita Otomatis Bu. tentukan. Harga kita yang tentukan, posisi gambar kita tentukan. Lazada cuma punya kebijakan, kalau kamu ikut promosi A, kamu akan dapat potongan sekian persen. Kalau kamu ikut promosi B, kamu dapat potongan sekian persen. Itu Lazada cuma menentukan itu. Kita mau ikut tongkat terserah kita sih. Tapi harga kita tentukan sendiri. Nah, cuma untuk campaign tuh harga itu Lazada punya rank harga sendiri. Ini saya coba buka campaign. Nah, ini satu-satu. Misalkan saya daftar satu-satu kan, ini saya cek. Nah, ini kayak barang ini kan ini apa namanya harga saya jual 30.000. Nah, ini harga terendah selama 30 hari terakhir ya. Ini harga referensi 30 hari terakhir 22.000 saya jual rendah. Lazada itu ngasih penawar 21.700. Kita mau ikut atau enggak? Nah, ini kalau saya misalkan bilang 21.900, dia akan ditolak sama dia. Tuh, sorry price is too high katanya. Nggak boleh. Jadi kita harus 21.700 atau lebih rendah dari itu. Nah, itu ini biasanya ini kalau ikut promo angka kembar Lazada akan menentukan sendiri. Jadi dia bikin penawaran sendiri. Kita mau ikut atau enggak gitu. Kalau kita mau ikut, dia paling rendah 21.700. Kalau kita klik Ya. 2700, dia akan oke boleh gitu sama dia. Jadi saat promo berlangsung harga kita akan muncul segini, dipotong biaya admin dan lain-lain gitu loh, Bu. Nah, ini untuk promo angka kembar ya, 11, 22, 33. Biasanya Lazada akan menentukan harga Yang dia akan kita sendiri. dapat, yang Ya, akan kita dapat yang yang akan 21.700 yang itu akan kita dapat 21.700 dikurangin ya, kita kita balik lagi ke kalkulator harga tetap tadi, Bu. tetap kena ya, Iya, kita balik ke kalkulator harga lagi. karena Jadi barang biayanya ya. ini
barang ini coba kita lihat dengan harga 2.700 dan promo yang kita ikutin kita dapat berapa itu kita balik ke situ. Oh, oke oke. Iya, jadi bukan Itu dari jadi 22.000. Makanya makanya kalkulator kalau ya. promo angka kembar memang banyak harga murah-murah itu sebenarnya bukannya ya kita sebagai konsumen senang tapi sebenarnya kasihan seller sih. Iya Seperti memang. itu, Ibu. Oke, iya iya. Kalau Kalau naik seller kadang-kadang ada yang memang kasih yang kualitas, dia hanya menurunin harga, ada yang memang kualitasnya juga diturunin sama dia. Itu namanya Tergantung barangnya, tergantung itu barangnya. hmm, hmm, Jadi misalkan kaos, wah itu kelihatannya ini lumayan nih, nggak taunya memang yang kualitasnya kayak misalkan cotton. Yang katun itu kaos katun ada yang 24S, ada yang 30S gitu kan. Nah, itu mereka main di situ. itu biasanya namanya kalau saya sebut diferensiasi produk ya Bu ya. Jadi ada low budget, ada diferensiasi produk. Produk ini sistem apa? Strategi strategi penjualan kita ya. Kalau low budget itu biasanya memang dia akan produksi barang dengan harga rendah, tapi ada yang dikorbankan, entah itu dia bahan baku yang dikorbankan atau Hmm. upah tenaga kerja yang dikorbankan. Tapi kalau kita Oh, masuk ke diferensiasi, kalau saya pakai diferensiasi produk, jadi saya bikin produk itu yang terlihat lebih bagus dari yang lain dan orang berani bayar lebih mahal untuk beli produk itu gitu loh. Jadi dia tuh berani bayar lebih tinggi untuk dapetin produk saya dibanding produk lain yang sejenis tapi secara tampilan saya lebih bagus gitu. Kalau saya sih lebih ke diferensiasi produk. Jadi saya nggak begitu terpengaruh dengan harga banting-bantingan sih. iya iya benar-benar. Iya sih memang selama ini saya nggak ngikutin juga untuk banting-bantingan kan nggak ngerti juga gitu. Begitu saya lihat Ya, ada juga, tapi kan kualitas saya agak ya eh, kita kita bagusin ya kualitasnya gitu. ya, tapi itu bisa dikemas dengan ini sih Bu, dengan kan kalau sekarang itu ada namanya Canva ya, Ibu bisa download Canva nanti bisa dibikin lebih cantik tampilan produknya. Kalau saya sih biasa pakai Corel atau pakai Photoshop. Memang memang saya wih, lebih senang di komputer daripada di handphone ya. Kalau di Canva ada itu bisa dibuat lebih cantik. Nah, kalau diferensi produk itu modelnya kayak gini, Bu. Kayak misalkan minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan. Itu kan sama-sama minyak goreng. Tapi orang berani bayar lebih mahal untuk minyak goreng kemasan. Nah, itu namanya diferensiasi produk. Ya Ada kalau lagi saya yang lain. produknya pupuk, bingung saya. Kalau pupuk nih apa ini bagusnya? Pupuk ya, Bu ya? Pupuk humus. Oh, humus. Berarti Ibu harus ini Bu harus menguasai target pasarnya dulu, Bu. Kemana nanti dari target pasarnya itu dapat. Tinggal selanjutnya bagaimana strategi promosinya ke pasar yang udah didapat gitu biar mereka yang di pasar yang kita udah dapat akan beli produk kita. Iya kalau pas lagi banyak banyak terus terus diam langsung seminggu full nggak ada belian, nggak ada pemesanan gitu. Sebetulnya kan kalau pupuk itu kan orang akan beli berulang ya Bu ya. Ada kemungkinan orang beli berulang ya Bu ya. Iya iya benar. Ya paling yang langganan yang sudah ada itu Ibu maintain aja Bu. Jadi kalau setelah dia dirasa dia lama nggak order mungkin Ibu coba WhatsApp atau SMS. Selamat siang Kak, kenapa udah lama nggak beli? Kita lagi ada promo ini loh. Nah, jadi kita apa namanya mengingatkan dia kembali kalau misalkan dia pernah beli di kita dan saat ini kita ada promo jadi biar dia tertarik untuk beli lagi kan bisa jadi begitu juga. Oh iya iya benar. Soalnya kan kalau di Lazada itu kan kalau begitu produk sudah orang beli kan kita bisa simpan nomor handphonenya Bu. Di sistem seller center Iya ada sih. nomor Iya handphonenya sih kita memang. simpan aja nggak apa-apa sih. Nggak ada larangan karena kan memang data kita gitu kan. Oh, iya sih benar. Terus kalau untuk mencantumkan di gambar itu nggak apa-apa ya? Karena kan kalau di situ kan kita nggak boleh di chatting, chatting seller ya, chat seller itu kan kita nggak boleh ya. Misalkan Nggak boleh dia foto nanya kan nggak kan boleh. nggak boleh mencantumkan nomor kan? Nggak boleh menyantumkan nomor tapi ada cara ada banyak cara biar kita bisa masukin ngasih tahu nomor kita ke dia sih Bu. Jadi misalkan kita ketik Screenshot kali. angka screenshot ya kita ketik misalkan angka kosong itu kita bikin 0 0 0 8 apa gimana gitu atau enggak singkatan 0 DLPN apa gimana lah gitu kan pinter-pinter kita biar nggak kedeteksi sama sistemnya dia bahwa kita nginfoin nomor kita ke si pembeli. Oh, biasanya gimana caranya?
Kalau saya Selain biasanya strip, kalau saya biasanya dikasih strip, Bu. Jadi kalau nomor saya kan 0812 depan. Jadi saya kosong strip 8, strip 1, strip 2, nanti saya enter. Nanti saya di bawahnya lagi oh, saya Di saya catnya saya, saya maksudnya ketik Bu, di cat bukan ya diganti. i- di chat ya. iya iya iya. Iya, jadi di Oh bawahnya gitu ini bisa ya. nomor berikutnya strip-strip. Jadi 4 nomor, enter kirim 4 nomor kirim. Jadi nanti kan setelah kita kirim nanti dia kan akan tahu oh nomornya segini gitu loh. Kalau saya biasa ngakalinya Eh, begitu kalau di Lazada. Kalau orang nanya nomor. Atau masukin di marketing kit, Bu, pas bagian kiriman Ibu kasih kartu nama Ibu aja pas ngirim. Nah, iya di marketing kit bisa Ibu masukin marketing kit juga bisa. Kalau saya marketing oh kitnya gitu. dulu itu saya punya stiker, Bu. Stiker apa namanya? Stiker vinyl, bukan vinyl, stiker cutting stiker yang begitu dia ditempel nanti yang beningnya dilepas gitu loh. Nanti jadi timbul-timbul logo saya tuh saya dulu bikin itu buat di mobil-mobil, buat di motor bagus sih dulu banyak yang suka. Cuma udah lama saya nggak bikin. Oh gitu ya. Belum Hmm. sih kalau itu belum. Oke, boleh juga sih boleh. Nah, Kadang-kadang atau kan di kalau SMS. pembelian Iya, kalau dulu pembelian saya itu rajin kan SMS. kita kasih bonus. Kalau sekarang WA kali apa ya? WA blast ya. Iya, jadi ada yang beli itu saya WA. Terima kasih sudah order toko saya di Kayu Seru gitu kan. Nanti kalau untuk selanjutnya bisa klik website saya gitu. Nanti ada promo sekian lo pakai kode kupon ini. Saya suka begituin tuh dulu tuh yang order Ah di iya. marketplace. Iya, Benar-benar. saya suka WA dulu yang beli di marketplace saya suka. Tapi gitu terima kasih sudah belanja belanja di toko saya di Lazada atau di Tokopedia saya bilang gitu kan. Mm. Terus kalau untuk mereka pakai kurir itu ekspedisinya JNT. Biasanya kan lebih dari 5 kilo ada pilihan ya. Iya. Kan ke JNT yang itu ya. Nah, mereka pemesanan JNT. Kalau misalkan JNT itu sebenarnya ditimbang lagi nggak sih? Kan pernah ada tuh, kalau misalkan ini lebih bayar, terus ada yang bayar, pernah ada yang keluhan kayak gitu tuh. Tapi kalau kurang seperti apa? Kalau lebih apakah ia didetek atau dia sebatas, ya sudah ada pesanan segitu, pokoknya terkirim segitu gitu. Ada Kalau ininya nggak JNT sih dia dikoreksi kalau lagi? JNT Cargo itu kan dia ada namanya berat minimum, Bu. Jadi kalau kita Iya. berat minimum itu kan 20 kilo dia. Sebetulnya tarif JNT Cargo itu kalau kiriman kita nggak sampai 20 kilo, dia akan kena 20 kilo. Nah, Oh jadi iya kalau iya. kita, jadi kalau ada kiriman 7 kilo, 8 kilo, ternyata tuh di sistem Lazada misalkan 7 kilo beratnya, tapi pas di realnya setelah di packing itu tambah berat kardus, tambah berat laban jadi 8 kilo umpamanya ya. Kita kirim ke JNT Cargo Hmm. itu masih aman karena hitungan dia 20 kilo. Oh, Nah, yang oke. jadi masalah adalah kalau kita kirim ke ekspedisi yang selain kargo. Kalau kargo kan hitungannya langsung 20 kilo. Yang jadi masalah kalau kita Heeh. ekspedisi yang kayak JNT yang reguler ya, itu akan jadi Mhm. masalah. Oh, Jadi iya. kalau misalkan 1 kilo selisihnya nanti sama sistemnya di ekspedisi, umpamanya di marketplace ibu bikin 2 kilo. Ya ternyata realnya 3 kilo. Ekspedisi akan input 3 kilo. Dan dia akan nagih ke si marketplace kan ekspedisi itu kan dia akan nagih ke marketplace itu tentang ongkos kirim yang apa yang barang-barang diterima kan. Nah, ternyata ditagih tuh untuk resi kita itu 3 kilo. Nah, nanti itu selisihnya akan dibebankan ke kita. Jadi nanti uang yang kita terima akan dipotong dengan ongkos kirim itu, ongkos kirim kekurangan ongkos kirimnya. Oke. Tapi dia Ya, biasanya jadi kalau JNT Cargo tuh 5 kilo sampai 20 atau dihitung dari 1 sampai 20. dia 20 kilo pertama, Bu. Jadi 20 kilo pertama dia mau beratnya 1 kilo pun akan dihitung 20 kilo. Oke, baik-baik. Ya berarti saya arahin itu ya. Ya, kalau kalau itu ya, kalau misalkan, jadi kalau selama beratnya masih di bawah 20 kilo, itu kita masih aman kalau walaupun nggak sesuai dengan di sistem. Yang jadi masalah itu yang reguler, memang reguler itu si ekspedisi dia kan nggak mau rugi juga, dia otomatis input sesuai dengan berat aktualnya ya, bukan berat yang di sistem marketplace-nya. Hmm. Oke, paham, paham, paham. Siap, Sip, mantap, sip, mantap. sip. Gaskeun. Oke, Pak. Makasih ilmunya, Pak. Sama-sama Ibu. Hmm. Oke, demikian ya kita sudah ke 9.15, sudah waktunya sudah penutupan nih. Sepertinya nggak ada lagi. Kalau Pak Arya mah ya gitulah. Komen apa sih Pak? Nggak jelas amat komen. Nyari free ongkir Pak katanya Pak. Tahu Pak Arya nih. Angka kembar apa?
Pak Ria, ada tambahan nggak Pak Ria? Oh, orangnya lagi koese. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi kita nggak ada. Nggak ada tambahan, nggak ada tambahan. Siap. Cuman menarik aja tadi pembicaraannya yang tentang harga yang itu ya, angka-angka Ya, kembar yang di marketplace ya. Itu ya. saya pikir kok murah banget gitu. Bisa-bisa sampai ada yang harga Rp1. Saya pernah dapat harga Rp1 ongkir 17.000. Ketika cek real harganya itu sekitar 150.000 gitu. Itu orang emang bakar duit atau memang itu barang reject, tapi nggak, bukan barang reject yang saya terima, barang yang bagus Tapi satu gitu. rupiah. Makanya Tapi satu rupiah. Tapi satu rupiah. apanya? Tapi pas bayar Rp1. Iya, ongkirnya 17.000. Ya, jadi bayarnya tetap Rp1 tambah ongkir gitu kan? Ya, ongkir 17.000, jadi 17 Rp1 kan gitu. Itu Tapi itu kan pernah kasus Pak waktu itu. Jadi ibaratnya si seller itu dia nggak baca term of condition. Jadi si sellernya main, iya bagus, wah ini banyak pesanan. Pas dilihat loh kok nggak ada duitnya. Pernah kan Iya, naik tuh kasusnya iya tuh. pernah, pernah. Nah, kayak gitu. itu Tapi kalau dari teman saya juga ada dia melakukan seperti itu. Dari kata dia daripada saya ngiklan katanya. Kalau ini kan langsung dapat bintang katanya gitu. Jadi mereka itu memang sengaja malah jual rugi gitu sih. Untuk Nyari, naikin nyari, produk baru yang belum ada bintangnya, nyari rating ya berarti ya. jadi rating buat up pertama doang, sekali doang. Iya. Sananya udah dimahalin lagi. Mahalnya malah naiknya tinggi banget. itu saya sekarang nyari lagi nggak dapat tuh. Nggak dapat lagi, Mungkin ntar di Kayu Seru ada ya. Ntar tunggu tunggu mungkin satu yang tunggu ini kali ya 12. Pak. Nah, saya pernah Rp1 juga tuh Pak, free ongkir pula. Oh Oh iya. gitu Dulu ya. Mas Jadi Harimur. Beli apa jual, Bu? Ibu beli apa beli jual? beli beli Oh, di Ibu beli. Shopee beli Oh, beli. Iya. di Shopee. Kayak Cuman gitu. memang itu Tahu awal tuh, ini ya, Itu Rp1 free awalnya ongkir, itu awal bingung. bikin. itu zaman Itu masih juga bakar saya duit bingung. Bu biasanya Bu. Zaman Shopee-nya bakar duit biasanya tuh. Kalau sekarang Itu Shopee udah nggak bakar untuk duit. pertama kali, untuk yang pertama kali pasang gitu loh, apa aplikasi. Oh, yang Aplikasi ya itu kan untuk pertama kali pasang aplikasi ya emang ada promo iya, gitu. kan kita Khusus udah untuk pilih yang tuh awal. barangnya apa gitu kan. Ya, Eh, jadi khusus untuk bener-bener ini. free ongkir sama Rp1. Jadi kan nggak perlu bayar sama sekali tuh. Di kurir Ya, ya kita nggak ada pun ya taruh aja sama dia. Karena nggak ada benar-benar. yang perlu ditungguin duitnya Kalau itu kan. sih sampai sekarang juga masih ada aja yang memang ada budget untuk yang pertama untuk naik pelanggan baru lah. Iya, diambil dari potongan fee admin itu biasanya dia ngambilnya. Iya, betul. Subsidi silang lah Shopee-nya itu masih ada kalau untuk yang baru. Oke, mungkin Itu ada makanya lagi? makanya saya bingung soal itu, apakah memang benar-benar apa memang ada itu apa enggak dari situ tuh. Oh, bener apa enggaknya? Kalau saya sih, saya punya guru juga ya. Dia melakukan seperti itu. Ya dia bilang, ya itu ya memang rugi. Tapi ya mau gimana lagi? Memang buat naikin bintang, Pak. Cuman sekali doang. Resiko berarti ya, resiko seller ya. Resiko seller, Pak. Nah, masalahnya kan kita juga dalam syariat Islam memang nggak boleh lah kalau kita membeli sesuatu barang yang memang harganya di bawah harga normal kan gitu. Memang itu ada apa aja apa itunya lah ya, bahwa itu memang batil kan. Makanya saya nanya itu gimana, apakah memang itu memang persyaratan dari marketplace-nya atau memang si sellernya dipaksa begitu gitu. Kalau memang sellernya dipaksa begitu, kita ya dianggapnya bersalah juga kalau membeli itu. Tapi kalau memang ada apa tujuan tertentu dari sellernya untuk itu dan tidak dari marketplace tidak memaksa, ya kesempatan si seller mungkin ya, si pembeli mungkin ya Kalau untuk dari marketplace mencari. sih nggak maksa, Pak. Dia kan mau ikut boleh, nggak ikut boleh. Kalau mau ikut ya resikonya dia harus rugi gitu. Tapi Oh sellernya gitu memang ya. mau. Tapi memang sellernya mau karena dia memang mau naikin traffic bintang. Berarti memang resiko si seller ya gitu ya. Dari seller. Ya, resiko seller kalau promo. Oke, berarti kita saya
kadang merasa bersalah juga gitu beli gitu. Bapak Pernah saya kalau beli kalau merasa bersalah transfer ke saya dulu, Pak. Cepet emang nggak apa-apa. serius Mas Isan, saya pernah COD harga 1.000 coba. COD harga 1.000 kan malu kasih 1.000. Kasihan kurirnya ya. Iya, kadang COD 1.000 kan saya malu. Merasa Ya udahlah, bersalah, saya akhirnya beli. kurirnya dikasih makan dulu, kasih ayam bakar Junet gitu kan. Iya, iya. Ya sudah kalau begitu. Oke ya, ini sudah terlalu malam. Kita tutup dulu ya. Nanti insya Allah minggu depan, oh ya minggu depan ini acaranya itu adalah ngejahenya tuh bareng-bareng. Jadi kita itu curhat di akhir tahun, bagaimana cara meningkatkan duit kita masing-masing di usaha kita masing-masing. Cuman ada pembicara 2 orang untuk ini dulu, untuk ngeramein di awalnya, yaitu Bang Ulin sama Bang Aji dulu. Nanti setelah mereka ngasih wejangan nih, kalau mereka gini gini gini, nanti silakan yang lain yang mau berbagi sharing apa namanya, yang usahanya dia sendiri gitu ya, bagaimana cara menaikkan omsetnya, dipersilahkan. Jadi kalau bisa minggu depan kita hadir